Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mary Priyanasari. Di video kali ini saya akan membahas tentang laktogenesis. Susu menjadi sumber nutrisi penting bagi manusia. Susu dihasilkan oleh kelenjar susu pada hewan betina menyusui. Tapi, tahukah kamu bagaimana prosesnya? Yuk simak lebih lanjut. Sebelum mengetahui prosesnya, kita harus tahu dulu nih anatomi dari kelenjar ambing. Anatomi kelenjar ambing dibagi menjadi dua, yaitu eksterior dan juga interior. Eksterior terdiri dari outer wall, rambut dan juga puting. Interior terdiri dari sisterna kanal, sisterna puting, sisterna kelenjar. Secara keseluruhan, kelenjar ambing terdiri dari dua komponen utama, yaitu stroma dan parenkima. Parenkima sendiri terdiri dari alveoli dan juga sistem ductus. Nah, kelenjar ambing juga memiliki sistem penunjang seperti sistem peredaran darah dan juga sistem limfatik. Lalu selanjutnya ada laktogenesis. Apa sih laktogenesis itu? Laktogenesis adalah proses fisiologis kompleks yang melibatkan perubahan-perubahan dalam kelenjar susu sehingga mampu memproduksi susu. Lalu, bagaimana prosesnya? Pada tahap laktogenesis, darah yang kaya akan nutrisi dari jantung akan dipompa melalui aorta abdominalis menuju arteri-arteri yang lebih kecil seperti arteri mamaria kranial dan juga kaudal. Arteri-arteri ini kemudian akan bercabang menjadi pembuluh darah yang lebih kecil lagi dan membentuk jaringan kapiler yang mengelilingi alveoli. Di dalam alveoli, nutrisi dari darah tadi diubah menjadi komponen-komponen susu seperti laktosa, lemak, dan protein. Nah, proses ini dipengaruhi oleh berbagai hormon, terutama prolaktin yang merangsang produksi susu. Aktivitas prolaktin diatur oleh keseimbangan antara hormon stimulan dan juga penghambat. Hormon pertumbuhan dan vasoaktif intestinal peptide merangsang produksi prolaktin, sementara dopamin berperan sebagai penghambat. Nah, prolaktin ini merangsang sel-sel alveoli untuk mensintesis protein susu dan laktosa. Protein susu diproduksi dalam bentuk vesikel di dalam sel, kemudian dilepaskan melalui proses yang namanya eksositosis. Nah, laktosa sebagai gula utama di dalam susu disintesis di dalam lumen alveolus. Lemak susu diproduksi dalam bentuk globulus lemak di dalam retikulum endoplasma halus. Globulus lemak ini kemudian dilapisi oleh membran plasma dan dilepaskan ke dalam lumen alveolus melalui proses yang disebut eksositosis. Lalu, bagaimana proses pengeluaran susu? Jadi, ketika ambing itu dirangsang, maka impuls syaraf akan dikirim melalui saraf tulang belakang atau cauda spinalis menuju ke otak. Impuls saraf yang mencapai ke otak akan merangsang kelenjar pituitari, di mana kelenjar pituitari akan melepaskan hormon oksitosin. Nah, hormon oksitosin ini yang dilepaskan akan dibawa oleh aliran darah menuju sel-sel otot yang mengelilingi alveoli. Nah, sel-sel otot ini disebut myoepitel. Oksitosin akan menyebabkan myoepitel berkontraksi. Nah, kontraksi ini akan memeras alveoli sehingga susu yang ada di dalamnya terdorong keluar dan masuk ke dalam sistem saluran ambing. Namun, jika terjadi kegaduhan atau rasa nyeri pada saat pengeluaran susu, tubuh akan melepaskan hormon epinefrin, di mana menghambat kontraksi dari myoepitel sehingga pengeluaran susu menjadi terhambat. Jadi, kesimpulannya, proses produksi susu pada sapi adalah suatu proses yang sangat kompleks dan melibatkan banyak faktor. Dengan memahami mekanisme yang mendasari produksi susu, kita dapat mengembangkan strategi lagi untuk meningkatkan produksi dan kualitas susu. Sekian video dari saya, terima kasih.